Oh belum, aku lupa soalnya lagi hektik banget nih di kampus. Hayo, familiar nggak dengan kata-kata yang ada di obrolan video tadi? Atau malah kalian nih yang sering menggunakan kata-kata tersebut? Nah, dari kata-kata tersebut itu adalah mixed code atau campur kode. Yang mana campur kode ini adalah fenomena penggunaan dua bahasa atau lebih yang dilakukan dalam ucapan atau komunikasi nih. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang kode mixing ini di dalam video ini. Nah, apa sih itu campur kode? Campur kode adalah fenomena atau penggunaan lebih dari dua bahasa yang kita lakukan dalam melakukan komunikasi. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misalnya, aku akan meeting pagi ini. Nah, kata meeting tersebut itu adalah kode mixing atau campur kode yang dimaksud karena meeting merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris. Jadi dalam kita menggunakan bahasa Indonesia, kita mencampurkan kalimat atau kata dari bahasa Inggris tersebut dalam kalimat kita. Dan contoh yang kedua itu kita dapat lihat dari contoh berikut, yaitu kita akan melakukan planning minggu depan gitu. Jadi kata planning di sini adalah rencana, yang mana orang Indonesia saat ini jarang sekali menggunakan kata merencanakan atau rencana. Mereka lebih suka menggunakan slang seperti planning dan plan untuk mengungkapkan rencana atau wacana yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Nah, bedakan juga ya alih kode dengan mixing kode atau campur kode tersebut. Alih kode tidaklah sama dengan campur kode. Kalau campur kode tadi adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa kosakata atau serapan asing dalam kalimat, sedangkan kalau alih kode adalah perpindahan bahasa antar kalimat. Contohnya, tadi aku ke kampus, then I went to library to return some books. Nah, itu kan dia menggunakan bahasa Indonesia di awal kalimat dan disambung atau dipindahin dengan kalimat di bahasa Inggris lain. Jadi itu adalah alih kode atau peralihan bahasa dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Nah, secara linguistik sendiri, hal itu terjadi karena penutur ingin menyesuaikan kepada lawan tuturnya. Juga ingin menyesuaikan dengan era globalisasi saat ini. Jadi, mereka akan banyak menggunakan mixing code dan juga pergantian kode, yaitu alih kode tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita menggunakan campur kode? Ini adalah pertanyaan yang sangat besar karena walaupun kita orang Indonesia, sangat banyak sekali secara sadar atau tidak orang-orang akan memasukkan serapan atau kosakata asing yang mereka ketahui. Nah, itu ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Yang kedua, budaya digital dan media sosial. Dan yang ketiga, gaya komunikasi informal anak muda zaman sekarang. Kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pengaruh globalisasi. Nah, kita tahu di era globalisasi saat ini, film, konten, lagu, drama, dan yang lain-lain itu menggunakan bahasa Inggris yang tidak lain sangat masuk di otak dan telinga kita, sehingga kita akan menggunakan kata-kata tersebut sebagai slang atau kata serapan lainnya yang dapat kita selipkan di beberapa kalimat yang kita gunakan. Yang kedua adalah pengaruh budaya dan media sosial. Nah, media sosial sendiri memiliki bahasa tersendiri seperti kata upload, download, scroll, trending, dan yang lain-lain sudah biasa nih dalam bahasa sehari-hari kita. Sehingga kata-kata serapan tersebut seperti upload, download, scroll, dan trending kita gunakan sebagai bahasa yang kita alami bahwa itu tidak ada bahasa Indonesianya. Padahal upload, download, dan yang lain-lainnya itu memiliki bahasa Indonesia yang benar, yaitu seperti upload itu adalah unggah dan download artinya unduh. Yang ketiga adalah gaya komunikasi informal anak muda. Nah, pengaruh ini juga disebabkan oleh generasi muda zaman sekarang yang menganggap kalau mencampurkan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dapat menjadi keren, kekinian, dan modern. Ada juga nih yang mengatakan bahwa gaya komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang diselipkan itu dapat membuat kita terlihat cerdas dalam beropini. Tapi emang iya benar seperti itu? Nah, lalu apa dampak dari kode mixing atau campur kode ini? Nah, seperti dua mata koin yang memiliki dua sisi, campur kode ini juga memiliki dua sisi dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama, kita dapat menunjukkan kemampuan bilingual atau multilingual kita dalam berbahasa. Yang kedua, akan dapat menyesuaikan dengan lingkungan global. Seperti yang kita tahu tadi bahwa lingkungan kita ini sudah memasuki era globalisasi yang mana sudah tercampur dengan budaya-budaya lain. Nah, jadi dengan kita mencampur kode atau mixing code ini, kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan globalisasi sehingga tidak tertinggal.
Yang terakhir adalah lebih fleksibel dan ekspresif. Seperti gaya bahasa anak muda zaman sekarang, bahwa menggunakan campur kode tersebut dapat membuat kita lebih ekspresif dalam berkomunikasi dan juga fleksibel untuk untuk melakukannya dalam bahasa. Dan selanjutnya ada dampak negatifnya. Jadi di setiap dampak positif selalu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari mixing code ini diantaranya bisa mengacaukan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti tadi, bahwa kita sudah sering menggunakan upload dan juga yang harusnya menjadi unduh dan download yang harusnya unggah. Jadi kita sudah lupa dengan struktur bahasa yang benar. Dan yang kedua, membuat orang yang tidak paham bahasa Indonesia menjadi asing dan tersingkirkan gitu. Karena tidak semua orang yang tahu bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi saat kita menggunakan itu atau memasukkan kata serapan tersebut dalam kalimat, banyak yang mungkin kurang tahu karena mereka hanya bisa mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu yang menjadi dampak negatif dari penggunaan kode mixing ini. Dan yang terakhir adalah secara perlahan dapat menggerus bahasa nasional kita. Nah, bayangkan kalau misalnya anak muda sekarang lebih nyaman untuk menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita akan tergerus dan semakin menghilang. Nah, sekarang coba kalian tulis di kolom komentar kata serapan apa atau campur kode apa yang sering kalian lakukan dalam berkomunikasi sehari-hari. Saya sendiri dulu sering menggunakan kata-kata seperti saya harus submit tugas hari ini. Padahal seharusnya bisa dengan saya harus mengumpulkan tugas hari ini. Kata submit dan kata mengumpulkan itu adalah hal yang sama. Namun ada baiknya kita menggunakan kata mengumpulkan dibanding submit, karena kata mengumpulkan adalah kata dalam bahasa Indonesia yang baku, yang benar dibandingkan submit yang sudah merupakan serapan dari bahasa asing. Nah, yuk sama-sama menjadi generasi bangsa Indonesia yang bangga terhadap bahasa Indonesia. Bukan berarti anti terhadap bahasa asing, tetapi tahu waktu menggunakan dan menggunakannya juga dengan tepat. Kalau kamu setuju bahasa Indonesia bisa lebih keren dan kekinian di zaman sekarang ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas hal-hal menarik lainnya seputar kebahasaan. Sampai jumpa!